Ya, selamat pagi teman-teman. Kita sekarang waktunya bahas lebih dalam tentang pesugihan putih. Emangnya beneran ada atau cuman bohongan gitu loh. Karena saya jujur juga penasaran gitu. Makanya kalau Anda tanya saya, ya saya yang kebetulan sedikit mengerti lah tentang dunia supra dikit-dikit ya. Jujur aja saya lebih memilih untuk menjawab nggak tahu. Tidak tahu sama sekali saya tentang pesugihan putih itu benar ada apa enggak gitu loh. Karena saya sendiri juga belum pernah ngelakuinnya gitu loh. Tapi ya ini saya bilang ini terpulang kepada Anda ya, mau percaya apa enggak itu terserah lah gitu. Tapi kalau sedikit aja dari saya sih, kalau sekedar pengen tahu pesugihan putih itu kayak bagaimana, ya bagusnya sih ikutin aja apa yang saya bilang di part pertama tadi. Ini kan part kedua nih. Yang saya bilang tadi di part pertama tadi, mendingan baca ayat 1000 dinar aja deh itu di bagian akhir dari surah At-Tolak ya. Ayat 2 dan di keseluruhan ayat 3-nya. Depannya tuh bunyinya kayak gini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Tuh depannya. Mending baca itu aja. Bacanya berapa kali? Kalau habis sholat 3 kali. Habis sholat fardu terutama. Habis sholat fardu 3 kali. Ya kalau mau yang lebih spesifiknya lagi, habis sholat subuh atau habis sholat maghrib, habis sholat isya sebelum tidur. Tapi kalau mau rutin dibaca tiap habis sholat 5 waktu sih nggak apa-apa juga gitu loh. Mending itu aja. Atau baca di sepertiga malam habis sholat tahajud misalkan, atau habis sholat malam. Nah itu bebas, mau bacanya 3 kali boleh, mau bacanya 100 kali boleh, bahkan kalau mau 1000 kali pun juga boleh gitu loh. Ya kan, asal mampu aja bacanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Itu depannya ayat 1000 dinar itu. Kalau mau tahu pesugihan putih yang benar-benar aman, tanpa tumbal gitu ya, dan tanpa bersekutu dengan jin, ya bagusnya sih itu. Atau doa ini aja, Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afwa fal waginah tiap habis sholat. Atau Allahumma aftah abwaaba rahmatik waftah abwaaba sihah waftah abwaaba rizqi. Itu boleh juga tuh dibaca tiap habis sholat. Itu udah paling aman dah tuh. Nah cuma kalau untuk ritual-ritual seperti itu, seperti yang ada gitu ya, ya Allah alam. Kalau memang benar ada ritualnya sih, ya syukur gitu loh. Kalau yang penting kata kuncinya satu, yang penting ya sanggup aja ininya memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku gitu loh. Termasuk kalau menyangkut soal maharnya. Mahar itu tuh ibaratkan hak milik dari apa yang misalkan kita beli barang. Taruhlah misalkan kita beli handphone atau beli mobil, kan ada uangnya, kan ada biayanya. Nah kita beli handphone itu pakai duit kita, itu handphone jadi hak milik kita, punya kita gitu loh. Kalau enggak itu namanya kita minjem. Itu aja deh kalau sederhananya, kalau menyangkut masalah mahar seperti itu. Nah kalau kita memaharkan pesugihan putih itu jangan terkecoh. Kalau yang kena tipu itu biasanya kealih oleh yang namanya uang goib atau dana goib.
Nah itu kalau uang goib dan dana goib itu udah pasti nggak ada, itu cuman bohongan aja itu. Tapi kalau pesugihan putih ini masih jadi pertanyaan. Tapi kalau yang saya bisa kasih tahu, ini juga saya masih nyari ya. Ya mending itu aja deh, banyak baca ayat 1000 dinar. Atau ada yang mengatakan baca ayat surah Al-Maidah ayat 100, baca ayat berapa saya lupa itu, berapa kali gitu. Atau baca, atau ini aja sebut asma Allah 10 kali ya kan, ada doanya. Atau yang bisa saya ini cuman ya Rozak, ya Goni, ya Rozak, ya Goni, ya Muhni. Baca aja itu sebanyak-banyaknya. Ya sebanyak-banyaknya itu berapa kali ya, semampu kita, sekuat kita. Mau bacanya kuatnya 10 kali ya silahkan, kuatnya 100 kali ya silahkan, kuatnya 1000 kali ya silahkan, kuatnya 10.000 kali pun ya silahkan aja gitu loh. Ya bebas semampu kita gitu loh kalau mau gitu. Ya Rozak, ya Goni, ya Muhni gitu. Ya Rozak itu kan artinya Allah yang maha pemberi rezeki. Ya Goni Allah yang maha kaya. Ya Muhni Allah yang maha memberikan kekayaan gitu kan. Ya udah gitu. Mending itu aja yang kalau mau pengen tahu ya. Jadi ya itu sih kalau yang dari ngarang saya tentang pesugihan putih itu ya itu. Selain tentu saja ya usaha lahiriahnya harus jalan juga, kayak ya kerjanya bener, usahanya bener, bisnisnya bener, dagangnya bener, jangan tipu-tipu ya, jangan culas-culas, jangan curang-curang ya kan, jangan merugiin orang, jangan lukain orang, jangan jahatin orang. Itu aja sih yang bisa saya kasih itu loh. Itu pun ngarang sebenarnya karena saya juga ya belum nggak tahu pesugihan putih itu kayak gimana. Ya kalau misalkan ada mustika-mustikanya nih ya, saya kasih tahu ya supaya tidak menjadi salah paham nih. Begini ya, saya cuma mau ngasih tahu yang namanya mustika, uang asmak dan apapun itu jangan jadi sandaran deh, please banget. Jangan jadi sandaran. Itu tuh cuman alat, cuma benda, cuma perantara. Ya, kalau untuk menyangkut pesugihan putih itu tuh cuman apa ya? Barang tambahan aja, cuman apa? Ya cuman apa itu namanya? Pendorong aja, cuma sekedar benda yang memberikan kekuatan untuk kerezekian kita gitu loh. Cuma benda aja itu, cuman ujung-ujungnya ya semua kembali lagi kepada Allah ya. Jangan kita, nah yang membuat jadi musyrik itu kan karena kita terlalu mempercayai atau kita didoktrin seakan-akan oh kalau kita nggak punya uang asmak itu oh berarti rezeki kita seret. Nggak juga. Jangan arahnya ke situ, nggak boleh itu udah fatal, itu udah logical fallacy, itu jangan arahnya, jangan ke situ. Kesimpulannya jangan ke arah itu ya, jangan ke arah dan ke arah itu nggak bagus gitu loh. Kesimpulannya jangan ke situ arahnya. Tapi kesimpulannya ya itu kita jadikan alat aja. Alat perantara gitu loh untuk urusan kerezekian kita. Jangan kita bergantung kepada benda itu. Jangan kita bergantung kepada mustika ini, mustika itu, uang asmak, bambu,
apalah itu namanya, atau jimat amulet kayak gitu ya, jangan juga, jangan kesana juga larinya. Itu jelas saya nggak setuju kalau misalkan nih, misalkan kita maharin uang asmak sekian juta rupiah, nggak ada yang ratusan ribu, itu nggak ada, jutaan biasanya. Misalkan kita nih udah maharin nih uang asmak berapa juta, atau kita mahar mustika berapa juta rupiah gitu kan. Misalkan ya, ini misalkan kita udah maharin nih, ya kan, jangan kita lari ke sana. Apapun yang di ini udah lakuin aja. Misalkan nih lebih aman kita punya, taruh lah misal batu mustika nih, mustika yang berkaitan dengan pesugihan putih, rezekian dan seterusnya gitu. Ya udah, kita kalau misalkan ini, itu kembali lagi ke individunya, mau kita jadiin batu cincin kah, mau kita sekedar hanya simpan di dompet atau lemari kah, ya itu terserah. Tapi jangan kita sandarin ke sana, jangan. Uang asmak mau kita simpan di lemari, mau kita simpan di, itu terserah juga, tapi jangan dijadikan sandaran. Sekali lagi, jangan. Atau jimat apa yang dikasih gitu kan, jangan juga dijadikan itu sebagai sandaran. Itu pesan saya, jangan menjadikan benda-benda kayak gitu tuh sebagai sandaran, apalagi tempat bergantung. Jangan, nggak boleh. Nah itu musyriknya tuh di situ teman-teman ya. Musyriknya tuh di situ. Tetap aja kita berdoa, ya berdoa kepada Allah, ya kan. Tetap aja kan Allah sendiri mengatakan, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, gitu loh. Kan Allah sendiri yang ngomong, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada Allah, niscaya akan aku kabulkan. Allah kabulkan. Bukan ud'uni, bukan ud'ulil mustika, bukan, tapi ud'uni, berdoalah kepada Allah, astajib lakum, niscaya akan Allah kabulkan, gitu. Jadi jangan kita salah paham. Oh misalkan dikasih, lantas kita bergantung ke mustika, ya jangan juga, ya itu salah. Misalkan kita udah dikasih uang asmak terus kita bergantung pada uang asmak, ya salah juga, jangan gitu loh. Jangan deh kalau pesugihan putih tapi larinya nanti ke arah yang sesat-sesat, kayak ya di doktrin yang salah, kayak jangan deh gitu loh. Makanya saya bilang kalau mau benar-benar pesugihan putih tanpa tumbal dan tanpa persekutuan dengan jin kayak gitu, ya coba aja ayat 1000 dinar dibaca-baca. Ya. Atau tiap subuh atau sebelum subuh baca surah Al-Waqiah deh, rutin. Tapi itu udah aman banget deh kalau mau tahu pesugihan putih yang benar-benar itu kayak gimana. Tapi usaha lahiriahnya juga harus tetap jalan, karena itu hanya perantara, sekali lagi, perantara dan alat bantu dari usaha lahiriah kita. Bukan seperti pesugihan hitam. Kalau pesugihan hitam memang dapat kayaknya, dapat duitnya, tapi jangan dilakuin. Kenapa? Udah dosanya gede, musyriknya jelas, kasihan anak turunan kita malah nanti jadinya apes. Begitu, terima kasih.